Baik, selamat pagi buat saudara-saudara semua di rumah. Mari kita dengar firman Tuhan sebelum kita sama-sama berdoa. Ya, judul yang saya ambil adalah judulnya Seizin Allah. Maksudnya seizin Allah apa? Saudara lihat di sini ada gambar mobil yang masuk ke dalam lumpur. Ini nggak mudah dia untuk keluar dari lumpur seperti ini ya. Ini mau kasih gambar bahwa hari-hari ini saya melihat banyak orang bergumul dalam permasalahan-permasalahan hidupnya. Dan hal itu seperti tidak mudah untuk keluar dari permasalahannya. Nah, mengapa anak-anak Tuhan mengalaminya gitu ya? Mengalami permasalahan yang begitu berat di dalam hidupnya. Seperti mobil ini masuk dalam lumpur, apakah dia bisa keluar dari lumpur ini? Saya tidak tahu gambar ini dia bisa keluar atau tidak. Tapi kita punya Allah yang luar biasa, yang dapat menolong kita. Firman-Nya akan berkata apa dan kita mau percaya atau tidak. Kemarin Pasus bagikan tentang mengucap syukur. Waktu saya renung-renungkan, mungkin kalau yang berkhotbah seperti pagi hari ini mudah sekali untuk memperkatakan khotbahnya ya, tetapi bagi orang yang merasakan pergumulannya mungkin tidak semudah yang berbicara, mungkin seperti saya pagi hari ini. Tetapi kalau kita percaya firman Tuhan, ada yang di belakang permasalahan kita, dia yang kuat. Kalau kita percaya kepada dia, pasti saya yakin percaya dia akan bisa mengangkat segala permasalahannya itu. Oleh karenanya itu, judulnya hari ini seizin Allah. Permasalahan yang kita hadapi itu seizin dengan Allah. Roma 8 ayat 28 ya. Nah, bahasannya adalah Allah mengizinkan kita, anak-anak Tuhan, untuk mengalami kesulitan atau penderitaan. Kita sudah tahu, paham sekali teori ini. Permasalahan itu kadang-kala tidak tahu jalan keluarnya atas permasalahannya itu. Sehingga kita sepertinya berteriak gitu. Lalu dia menelpon kita ataupun meminta pembimbingnya atau pendetanya atau orang terdekatnya gimana cara mengatasi permasalahan yang dia sedang alami. Dan banyak kita dengar nasihat yang sering kita dengar, maka dia berkata, bersabarlah, berdoalah. Nah, ini yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini, kata-kata seperti ini. Bagaimana Tuhan menyikapi permasalahan kita? Apa nasihat firman Tuhan kepada kita yang berdoa pagi hari ini? Sehingga yang berdoa itu adalah orang-orang yang bersemangat. Dia walaupun permasalahan seperti kubangan lumpur pada mobil tadi, dia tetap datang kepada Tuhan. Ya, kita yang ada di sekelilingnya, kita sama-sama berdoa. Kita boleh merasakan bagaimana penderitaan daripada saudara kita, karena Allah sendiri merasakan penderitaannya itu. Penderitaan atas kemiskinan kita, atas sakit penyakit kita, semua permasalahan yang kita sedang hadapi. Firman Tuhannya kalau kita baca di Roma 12 ayat 12, ada dua terjemahan, kita boleh sama-sama pagi hari ini baca ya. Firman Tuhannya berkata gini, bersukacitalah dalam pengharapan. Terjemahan lainnya katakan, hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira. Nah, ternyata ada firman Tuhan bilang pagi hari ini kepada kita, yuk kita berharap dengan gembira. Jadi kita nggak boleh mutung, nggak boleh manyun, tapi katanya dengan gembira, dengan senyum pasti hatinya. Hal ini tidak mudah, tapi firman Tuhan katakan demikian. Lengkapnya demikian, saudaraku. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Terjemahan lain katakan, hendaklah saudara berharap kepada Tuhan dengan gembira.
sabarlah di dalam kesusahan, dan bertekunlah berdoa. Ada 3 step, ada 3 kegiatan yang harus kita lakukan. Pertama adalah bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, menghadapi persoalan itu, sabarlah dalam kesesakan. Dan yang eksekusinya adalah bertekunlah dalam doa. Gimana saudara, kita siap seperti ini? Jadi saudaraku, bahasannya adalah pada waktu anak-anak Tuhan mengalami kesukaran, kesusahan, lumpur yang begitu pekat yang kita alami, lumpur kerepotan, lumpur kesusahan, penderitaan, kita diminta untuk bersukacita dalam pengharapan. Arti pengharapan adalah pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita fokus kepada Tuhan Yesus. Makanya kemarin dikatakan firman Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa. Kita ini dalam pengawasan Tuhan, jadi jangan takut ya. Tuhan melihat apa yang sedang kita gumuli, gereja sedang gumuli. Dia izinkan permasalahan ini ada maksudnya. Nggak ujuk-ujuk seperti begitu saja. Dia ingin jemaatnya tangguh. Seperti mobil yang tadi kita lihat adalah salah satu merek mobil yang tangguh di dalam dunia off-road ya. Jadi kita adalah anak Tuhan yang sudah dibayar oleh darah Kristus. Kita sebenarnya diberikan kekuatan untuk melewati permasalahannya itu. Di sini kita mempunyai pengharapan yang tidak mengecewakan, kata firman Tuhan. Itulah iman kita kepada Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan berarti kita happy-happy, banyak duit datang, dan banyak masalah, dan banyak kesenangan daging yang lain, tapi Tuhan izinkan. Nah, kita perlu beriman pada Tuhan. Dikatakan step pertama, yuk bersukacita, senang, gembira, senyum dalam pengharapan. Saudaraku, ujian hidup itu membuat kita, saudara tahu sendiri, terasa sesak seperti tidak ada oksigen ya. Aduh, gimana ya? Itulah namanya ujian ya, itulah penderitaan ya. Tapi firman-Nya berkata, sabarlah. Kalau Tuhan bersama kita, maka kita nggak usah khawatir artinya kalau sabar. Firman Tuhan biarlah menguatkan hari ini, pagi hari ini kepada kita semua. Nah, kita lihat ya pengalaman janda miskin di Sarfat di zaman Elia. Wanita ini diminta untuk mengurus Nabi Tuhan, Nabi Elia. Padahal janda ini dalam keadaan yang susah. Dan kalau dilihat, kayaknya nggak mungkin dia bisa melakukan permintaan Nabi Elia untuk memberi makan terlebih dahulu. Harusnya keluarganya dulu diperhatikan ya. Tapi firman-Nya berkata, dia harus memberi dahulu makan akan Nabi Elia, orang yang tidak serumah dengan dia. Tapi hebatnya dari cerita ini, janda Nabi ini, janda Sarfat ini melakukan yang diperintahkan oleh Nabi Elia. Apa yang terjadi? Janda dan anaknya berikut Elia terpelihara hidupnya. Mujizat nyata datang. Nah, itulah kalau kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau ikut firman Tuhan. Mengarahkan fokus pada firman Tuhan. Kita yakin doa pagi hari ini nggak main-main. Kita akan fokuskan kepada Tuhan. Kalaulah orang-orang anak-anak Tuhan paham bahwa berdoa itu sangat penting. Kita yakin pagi hari ini akan banyak orang datang kepada Tuhan berdoa bagi saudaranya yang sedang bermasalah, bagi dirinya sendiri. Permasalahan itu selalu datang. Firman Tuhan berkata gini, saudaraku, di 1 Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Jadi ini udah miskin sekali lah gitu. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli.
modalnya tinggal dikit, tapi ada perintah, berilah. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Secara natural, ini nggak mungkin memberi makan, dan persoalannya adalah kalau dia memberi atau tidak memberi saja, keberadaannya adalah menyedihkan. Katanya, dan setelah kami memakannya, artinya ibu janda ini dengan anaknya, maka kami akan mati. Berarti susahnya bukan main, tetapi perempuan ini melakukannya seperti yang diperintahkan Elia. Dan akhirnya dia mengalami mujizat yang luar biasa. Ya, walinya tidak pernah kosong, dengan tepung dan minyaknya tidak pernah habis. Mari saudaraku, kita maknai permasalahan pergumulan itu dengan bertekun dalam doa, sehingga kita bisa tinggal di hadiratnya dengan kesungguhan, doanya dengan penuh iman, jangan takut. Jangan doa kita seperti tidak percaya bahwa dia akan disembuhkan. Jangan kita merasa, kok kita udah doa-doa, udah 3 tahun lebih kok begitu-begitu aja tidak ada perubahan. Terus bertegun dalam doa. Jadi walau pergumulan itu menekan, itu tidak membuat kita khawatir, takut, sedih, atau susah. Kita bisa bersukaria karena beriman kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Demikian gereja Tuhan, firman Tuhan katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita mau bertekun pagi hari ini, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar seru doa kita. Mari terus bersemangat dalam kita berdoa. Mari kita berdoa.